Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Cruella. Film ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang terlahir berbeda, yaitu dengan rambut separuh putih dan separuh hitam. Hal ini membuat dia berbeda dengan gadis-gadis lainnya. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo bahas film ini bersama-sama. Di awal film, terlihat ada seorang wanita yang sedang melahirkan bayi dengan rambut putih dan hitam. Estella terlihat dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dia menemukan seekor anjing dan membawanya pulang. Namun, Estella selalu melawan dan membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Estella dan ibunya pindah ke London. Estella berjanji kepada ibunya untuk mengurangi membuat masalah. Estella dan ibunya mendatangi Balai Hellman. Tempat itu banyak orang mengenakan pakaian mewah dan tidak biasanya. Estella disuruh untuk tetap di mobil, tetapi dia keluar dari mobilnya. Tempat itu sedang mengadakan pesta. Anjingnya Estella yang bernama Buddy kabur dan saat Estella mengejarnya, dia tertangkap. Ibu Estella sedang meminta bantuan kepada temannya untuk keuangannya. Estella berusaha mengejar Buddy, namun Buddy menggigit orang yang menangkap Estella. Estella dikejar 3 ekor anjing Dalmatian, namun dia berhasil menyelamatkan diri dengan Buddy. Dan saat Estella berlari, dia berhasil menemukan ibunya yang sedang mengobrol dengan temannya. Namun salah satu anjing Dalmatian itu tidak sengaja mendorong ibu Estella dan terjatuh dari tebing. Estella yang bersembunyi hanya bisa menangis dan menyalahkan dirinya. Wanita yang berambut putih itu yang sedang mengobrol dengan ibu Estella memfitnah ibu Estella bahwa dia mengancamnya dan meminta uangnya. Estella lari dan masuk menyelinap pada sebuah truk dan sepertinya dia pingsan karena kecapean. Estella kehilangan kalung yang diberikan ibunya. Estella dikejar security taman karena dikira menyebabkan keributan. Estella mendatangi 2 orang anak pria yang dia temui di taman. Dia juga mewarnai rambutnya menjadi merah dan terlihat dia juga sudah dewasa dan dia tergabung dengan 2 orang anak itu dan menjadi pencuri. Estella mendapat kejutan dari temannya di hari ulang tahunnya. Temannya menawarkan pekerjaan dari Liberty of London dan itu adalah tos serba paling modis di kota. Temannya yang menyelinap dan menaruh CV Estella di sana. Estella mendatangi Liberty of London. Ternyata Estella bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Estella membuang sampah dan dia terkunci. Estella disuruh untuk membersihkan ruangan atasannya. Estella juga kebanyakan minum dan dia tertidur di etalase patung. Ada seorang perancang busana yang bernama Baroness mendatangi tempat itu. Estella tertangkap setelah bersembunyi dan membuat keributan dan dia dipecat. Baroness menerima Estella sebagai pegawainya. Baroness bilang Estella membuat etalase itu terlihat lebih bagus. Estella mendatangi House of Baroness. Estella membuat gaun yang diperlihatkan untuk ke Baroness. Sepertinya Baroness agak menyukai gaun yang dibuat oleh Estella. Estella disuruh untuk membelikan Baroness makan siang dan Baroness bilang bahwa Estella adalah orang yang kompeten. Estella dinilai berbakat karena gambar desain gaunnya. Estella melihat Baroness menggunakan kalung ibunya yang ia berikan padanya namun terjatuh saat malam mereka di Balai Hellman. Baroness bilang seorang karyawan pernah mencurinya. Baroness melanjutkan, karyawan mencuri kalung itu dengan bodohnya berani kembali lalu terjatuh dari tebing dan tewas. Estella menyadari hal itu dan yang dimaksud adalah ibunya. Estella dan 2 temannya merencanakan pencurian untuk mengambil kalung itu kembali. Estella mencuri kesempatan pada sebuah pesta yang diadakan di sana. Estella bilang Estella tidak akan hadir di sana namun orang lain. 2 temannya sedang bersiap-siap dan mereka menyamar. Salah satu temannya sedang mengendalikan CCTV. Baroness datang dengan pakaian warna hitam putih dan 3 anjing Dalmatiannya. Estella datang dengan jubah putih dan mengambil minum lalu dia memecahkan beberapa gelas. Dan dia membakar jubahnya lalu berubah menjadi gaun yang sangat indah. Baroness menyuruh pengaman menangkapnya. Namun Estella menyerang mereka dan Estella berhasil mencuri sebuah kunci. Namun sayang sekali kalung itu sedang dipakai oleh Baroness. Teman Estella tertangkap. Baroness menanyakan siapa wanita bergaun merah itu. Dia menjawab Cruella. Estella mencoba terus mengalihkan Baroness. Estella berhasil mencuri kalung yang dipakai Baroness dengan cara salah satu pelayan memberi makanan penuh dengan tikus dan membuat acaranya berantakan. Baroness menemukan Buddy yang membawa kalung itu dan langsung meniup fluid dan menyuruh anjingnya menyerang Buddy. Estella menyadari hal itu dan suara fluid itu juga yang ada di saat ibunya didorong ke tebing oleh anjing itu. Namun kalung itu tidak sengaja ditelan oleh anjingnya Baroness.
Estella mencuri sebuah mobil dan pergi ke pinggir jembatan. Estella menyadari bahwa Baroness telah membunuh ibunya. Estella merencanakan balas dendam dan akan menculik anjingnya Baroness. Estella mendatangi teman SD-nya dan bilang bahwa dia bukan Estella namun dia adalah Cruella, teman yang bernama Anita dan sepertinya bekerja sebagai seorang yang memotret dan mencetak gosip. Estella mengajak Anita bekerja sama. Teman Estella membawa anjingnya ke tempat di mana anjing Baroness sedang dimandikan dan anjing Baroness mengejar anjing teman Estella dan berhasil masuk ke dalam mobil. Estella mengajak seorang yang mengerti tentang fashion bekerja sama dengannya, yaitu Artie. Estella kembali ke tempat kerjanya di Baroness dan berpenampilan biasa. Baroness mendapat kabar bahwa anjingnya menghilang. Teman Estella membawa anjing Baroness ke rumahnya dan anjing itu mengacaukan tempat mereka. Saat Baroness menghadiri acara pesta London, ada motor yang ugal-ugalan di red carpet acara itu. Ternyata itu adalah Estella yang berdandan sangat berbeda dan itu adalah Cruella. Baroness yang kesal dengan tindakan Estella yang menyamar, dia menyuruh orang-orangnya untuk menemukan di mana Cruella. Bahkan Estella menaiki atap mobil yang ditumpangi Baroness. Semua berita di koran menulis tentang Cruella. Seperti biasanya, Cruella terus sengaja mengalihkan Baroness. Baroness mendatangi Anita dan menanyakan siapa dan di mana Cruella, namun Anita berbohong dan bilang tidak tahu siapa dia. Estella merancang gaun yang sangat indah untuk Baroness. Baroness mengajak Estella untuk pergi minum. Sepertinya Baroness sedikit curiga dengan Estella adalah Cruella karena dia menyuruh orangnya untuk menahan Estella saat Estella datang. Baroness menyimpan gaun yang dibuat Estella pada sebuah ruangan karena teman Estella pura-pura ingin mencurinya. Namun sayangnya, ruangan itu terkunci dan Baroness ingin mengenakan gaun itu dan para tamu sudah di acara itu. Saat pintu itu berhasil dibuka, ternyata ruangan itu penuh dengan binatang dan binatang itu merusak gaun itu. Dan di luar gedung terlihat teman Cruella mengadakan konser, dan ada Cruella di sana. Teman-teman Estella kecewa dengan sifat Estella yang sekarang hanya sibuk dengan balas dendam kepada Baroness. Cruella kembali ke rumahnya dan mendapati teman-temannya yang sedang diikat dan rumah mereka dikelilingi oleh orang-orang Baroness dan ada Baroness juga di sana. Orang Baroness mulai menyiram tempat itu dengan minyak dan akan membakarnya. Baroness sudah tahu bahwa Estella adalah Cruella. Baroness membakar tempat itu dan anjing mereka berusaha menolongnya. Diberitakan bahwa Cruella telah meninggal. Namun ternyata tidak, salah satu orang yang bekerja untuk Baroness menolong Cruella. Dan dia juga menemukan kalungnya. Dan ternyata kalung itu ada sebuah kunci. Itu adalah kunci sebuah kotak yang di dalamnya adalah akte lahirnya si Cruella. Baroness mempunyai seorang anak dan Estella adalah anaknya. Baroness membuang Estella, namun orang yang menyelamatkan Estella memberikan Estella kepada Catherine, ibu sambung Estella. Baroness mengatakan anak itu telah mati. Estella tidak terima kenyataan bahwa Baroness adalah ibunya. Estella mengendarai motor dan menangis. Estella mendatangi taman yang ibu sambungnya janjikan untuk minum teh bersamanya di sana. Estella menceritakan segalanya di sana dan bilang dia bukanlah si manis Estella dan dia adalah Cruella. Dua teman Estella di penjara. Estella menabrak kantor polisi dengan mobil truk. Anjing mereka membantu dua temannya untuk keluar dari penjara. Estella berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Kedua temannya berhasil keluar dari penjara dan Estella menjemput mereka. Estella meyakinkan temannya dan merencanakan balas dendam kepada Baroness. Estella mendatangi Artie dan mengajaknya untuk bekerja sama lagi. Baroness sedang bersiap diri untuk acaranya. Itu dilakukan untuk membuat Baroness bingung karena mereka akan mengira yang mengenakan hitam putih adalah Estella. Semua berdandan seperti Cruella dan orang Baroness salah menangkap beberapa kali. Baroness kaget melihat semua tamunya mengenakan pakaian hitam dan putih. Terlihat Estella ada di sana. Cruella mengubah penampilannya menjadi Estella. Estella berdiri di tebing di mana saat ibu sambungnya terjatuh. Estella meniup peluit untuk memanggil anjingnya Baroness. Baroness menyuruh anjingnya untuk menyerang Estella, namun anjing itu nurut kepada Estella. Estella memberitahu Baroness bahwa dia tahu Baroness adalah ibu kandungnya. Semua tamu diundang untuk ke teras di mana Baroness dan Estella berada. Baroness ingin memeluk Estella. Setelah memeluk Estella, Baroness mendorongnya dan dilihat banyak tamunya. Baroness berbohong dan bilang Estella melompat. Itu adalah trik Estella karena orang-orang tidak tahu bahwa Cruella adalah Estella. Dan bagi Cruella, yang mati adalah Estella. Estella muncul sebagai Cruella, dan orang tidak tahu bahwa Estella dan Cruella adalah orang yang sama. Cruella menempati gedung yang biasa digunakan Baroness, dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan pembahasan film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk review film kali ini. Jangan lupa memberikan like dan subscribe dan aktifkan selalu lonceng agar mendapat update film selanjutnya. Dan juga terus komen and share agar channel ini dapat terus berkembang. Thank you, see you in next video.